Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum melanjutkan presentasi ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Anggunaipi dengan nomor NIM 21105010 dari Prodi Magister Pendidikan Masyarakat Angkatan tahun 2021 di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi, Cimahi. Pertama-tama dan yang paling utama, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya hingga terselesaikannya tesis ini. Yang pertama, kepada Profesor Dr. Hajah Eis Etirohati MPD selaku pembimbing 1 sekaligus Rektor IKIP Siliwangi yang saya hormati. Dan yang kedua, kepada Bapak Dr. Nendang Rukanda MPD selaku pembimbing 2 yang saya hormati. Dan yang ketiga, Bapak Dr. Ansori MPD selaku Ketua Prodi Pendidikan Masyarakat yang saya hormati. Dan yang selanjutnya, kepada semua guru besar dan staf dari mulai bawahan sampai atasan yang berada di struktur organisasi IKIP Siliwangi yang saya hormati. Tidak lupa juga khusus kepada semua rekan-rekan kelas Penmas angkatan 2021 yang saya banggakan. Dalam presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Cidaun. Yang pertama, identifikasi masalah. Masalah-masalah yang akan muncul dari fenomena warga masyarakat dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, warga masyarakat yang mengikuti pertanian di bidang pemberdayaan ekonomi berpotensial apabila dibina dengan cara penyuluhan, baik sikap, keterampilan, dan kemandirian. Yang kedua, kesenjangan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kemandirian warga masyarakat menjadi masalah yang harus dijembatani dan dicari solusinya dengan cara meningkatkan metode pertanian pada bidang ekonomi. Yang ketiga, pertanian yang memberikan peningkatan sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat supaya bisa hidup mandiri. Yang selanjutnya, rumusan masalah. Permasalahan secara umum dalam penelitian ini adalah bagaimana pengembangan pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cidaun. Pertanyaan penelitian yang pertama, bagaimana kondisi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cidaun? Dan yang kedua, bagaimana implementasi pengembangan pemberdayaan ekonomi melalui pemanfaatan pangan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mekarjaya, Kecamatan Cidaun? Dan yang ketiga, bagaimana efektivitas pengembangan pemberdayaan ekonomi melalui pemanfaatan pangan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mekarjaya, Kecamatan Cidaun. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cidaun. Yang pertama, kondisi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cidaun pada bidang ekonomi yang dijalani melalui pemanfaatan pangan lokal. Dan yang kedua, implementasi pengembangan pemberdayaan ekonomi melalui pemanfaatan pangan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mekarjaya, Kecamatan Cidaun. Yang ketiga, efektivitas pengembangan pemberdayaan ekonomi melalui pemanfaatan pangan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mekarjaya, Kecamatan Cidaun. Yang selanjutnya, kajian teori. Pertanian dalam kajian pendidikan masyarakat. Yang pertama, landasan pertanian. Landasan pertanian menurut Samsudin 1982, pertanian adalah sementara waktu atau tetap menguasai satu cabang tani atau beberapa cabang dan mengerjakannya sendiri maupun tenaga bayaran. Dan yang kedua, landasan pendidikan masyarakat. Landasan pendidikan masyarakat adalah konseptual dasar atau asas konseptual yang menyelubungi secara keseluruhan. Dan yang ketiga, konsep lembaga pemberdayaan masyarakat desa. Konsep lembaga pemberdayaan masyarakat desa adalah
badan atau organisasi yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang memfasilitasi pemerintah desa melalui permusyawarahan dan mufakat. Yang selanjutnya, pendekatan metode penelitian. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian pengembangan R&D yang bertujuan untuk mengembangkan metode pengembangan pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya alam. Produk yang akan dihasilkan berupa metode pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam melalui pemanfaatan pangan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang selanjutnya, tahap-tahap penelitian. Yang pertama, melakukan tinjauan pustaka terhadap pedoman pemberdayaan masyarakat dan penelitian tentang pemberdayaan masyarakat. Dan yang kedua, mengidentifikasi masalah melalui wawancara awal mengenai penerapan pemberdayaan masyarakat di Desa Mekarjaya, Kecamatan Cidaun. Dan yang ketiga, merumuskan masalah, menentukan tujuan, menentukan batasan masalah. Dan yang keempat, melakukan wawancara untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut mengenai pengembangan pemberdayaan masyarakat. Dan yang kelima, melakukan observasi secara langsung di lapangan. Yang keenam, mengumpulkan dokumen-dokumen pengembangan pemberdayaan masyarakat yang ada di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara tidak terstruktur, dapat permasalahan yang berkaitan tentang minimnya pengetahuan masyarakat di Dusun Cibitung 1, Cibitung 2, dan Girijaya terkait kreativitas warga dalam mengembangkan produk dari kearifan lokal setempat, berbagai sumber pangan lokal, baik yang telah dibudidayakan maupun yang tumbuh liar, telah dimanfaatkan oleh warga masyarakat. Berdasarkan keterangan informan terkait dengan penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai berbagai kondisi yang ada di lokasi. Penelitian sehingga dapat memberikan data yang akurat kepada peneliti. Pihak atau orang-orang yang merupakan subjek penelitian adalah mereka yang terlibat langsung dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui desa pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya alam di Kecamatan Cidaun. Berdasarkan hasil survei ke lapangan dan data-data dari informan-informan terkait, didapatkan data sebagai berikut, yaitu berdasarkan wilayah dan mata pencaharian. Yang pertama, di Kedusunan Cibitung 1 yang terdiri dari 2 KRW-an. Di KRW-an 01 yang terdiri dari 120 kakak, yang dari 120 kakak, 5 orang terdiri dari 5 orang sebagai pedagang, 198 orang sebagai petani, 96 orang sebagai buruh, dan 7 orang sebagai pertukangan. Sedangkan di KRW-an 02 yang terdiri dari 194 kakak, terdiri dari 1 orang PNS, 17 orang pedagang, 202 petani, dan 69 orang buruh, dan 9 orang pertukangan. Sedangkan di Kedusunan Cibitung 2 yang di lokasi KRW-an 03 yang terdiri dari 77 kakak, terdiri dari 6 orang pedagang, 211 orang petani, 101 orang buruh, dan 5 orang sebagai pertukangan. Yang selanjutnya di KRW-an 04 masih terdiri di Kedusunan Cibitung 2. Di KRW-an 04 yang terdiri dari 109 kakak dan ada 2 orang PNS, 16 orang pedagang, 189 orang petani, dan 64 orang sebagai buruh, dan 11 orang pertukangan. Yang selanjutnya di Kedusunan Girijaya yang terdiri dari KRW-an 05 dan 06. Di KRW-an 05 yang terdiri dari 226 kakak, yaitu terdapat 1 orang PNS, 17 orang pedagang, 203 sebagai petani, dan 107 sebagai buruh, dan 7 orang sebagai pertukangan. Sedangkan yang berada di lokasi KRW-an 06 yang terdiri dari 112 kakak, dinyatakan 5 orang sebagai pedagang, 197 sebagai petani, dan 58 orang
sebagai buruh dan 9 orang sebagai pertukangan. Berdasarkan data berikut, didapatkan 4 orang PNS dan 66 orang sebagai pedagang dan 1.200 orang sebagai petani dan 495 orang sebagai buruh dan 48 orang sebagai pertukangan dan 1 orang pensiunan. Yang selanjutnya pembahasan. 1. Kondisi kesejahteraan warga masyarakat di Kecamatan Cidaun. Sesudah dilakukan analisis tentang kebutuhan, langkah selanjutnya adalah membuat perencanaan. Ada beberapa hal yang dilakukan dalam tahap perencanaan, pengembangan, pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya alam, dan bahan pelengkap ini mulai dari pengumpulan buku-buku yang berkaitan dengan materi yang akan dikembangkan. Selain itu juga mengumpulkan literatur atau pustaka yang relevan dengan pengembangan pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya alam. Yang kedua, implementasi pengembangan pemberdayaan ekonomi melalui pemanfaatan pangan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat di Desa Mekarjaya, Kecamatan Cidaun. Dari pernyataan para informan menjelaskan bahwa dalam menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara cepat, pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat terstruktural dan kultural yang menghambat. Maka dari itu, potensi yang ada pada Desa Mekarjaya, Kecamatan Cidaun sendiri dilihat dari sumber daya alamnya yang melimpah, termasuk gula aren yang menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat dan menjadi salah satu potensi desa yang sangat diunggulkan. Yang ketiga, aktivitas pengembangan pemberdayaan ekonomi melalui pemanfaatan pangan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cidaun. Ekonomi rakyat atau ekonomi umat muncul berbagai akibat adanya kesenjangan sosial ekonomi. Dalam masyarakat, kesenjangan itu adalah akibat dari pemilihan sumber daya produksi dan produktivitas yang tidak sama di antara pelaku ekonomi kelompok masyarakat dengan pemilikan faktor produksi terbatas dan produktivitas rendah. Yang selanjutnya kesimpulan. Dari beberapa data di atas, peneliti menyimpulkan: 1. Kondisi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cidaun. Kesejahteraan penduduk sangat diperlukan untuk menciptakan peningkatan kehidupan yang lebih baik dalam ekonomi, sosial maupun politik. Namun, kesejahteraan penduduk Indonesia masih tergolong rendah dan keadaan ekonomi masih dalam tahap pertumbuhan, yang menjadi kesejahteraan penduduk Indonesia sangat perlu ditingkatkan. Dan yang kedua, implementasi pengembangan pemberdayaan ekonomi melalui pemanfaatan pangan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mekarjaya, Kecamatan Cidaun. Berdasarkan hasil observasi ke lapangan pada tanggal 26 dan 27 April tahun 2022, bahwa pendapatan masyarakat Desa Mekarjaya, Kecamatan Cidaun erat kaitannya dengan aktivitas dan perekonomian, pertanian dan perkebunan, serta usaha lainnya yang dilakukan masyarakat. Dan yang ketiga, efektivitas pengembangan pemberdayaan ekonomi melalui pemanfaatan pangan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat di Desa Mekarjaya, Kecamatan Cidaun. Efektivitas yang dilakukan salah satunya adalah menganalisis kebutuhan yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan produk. Dalam penelitian dan pengembangan ini adalah metrik karena mengingat pentingnya kegunaan ini dalam kehidupan sehari-hari.